Anyaman ketupat yang terbuat dari bahan dasar janur daun kelapa menjadi pilihan untuk dijual saat menjelang hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha maupun kegiatan lainnya. Ketupat masih populer bagi masyarakat Indonesia yang kerap menyediakan sajian nasi lunak atau lontong sebagai makanan khas dalam kumpul keluarga atau menyambut tamu. Bagi penganyam dan penjual anyaman ketupat, momen ini menjadi kesempatan meraup untung. Hal itu terlihat di Pasar Sibolga Nauli dengan membandrol harga Rp7.000 hingga Rp60.000 per ikat sesuai jumlahnya. Anyaman ketupat yang sudah siap pakai ini pun laris dibeli masyarakat. Pedagang juga menyediakan daun kelapa bahan anyaman untuk masyarakat yang ingin membuat sendiri anyaman ketupat tersebut. Pendeta Joko Slamet Saragih yang merupakan pendeta resort GKPS Tarutung usai memimpin ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis 25 Juni di gereja GKPS Resort Sibolga. Dalam khotbahnya, pendeta mengajak umat Kristiani untuk menjadi pengikut Kristus dan pelayan Tuhan di dunia. Dikatakannya, sebagai pengikut Kristus, umat Kristiani harus mencapai keberhasilan dan bukan kegagalan dengan penguatan iman dan bermanfaat bagi umat manusia di dunia. Selain itu, melewati pergumulan dan tantangan yang diberikan Tuhan juga akan menjadikan diri seorang umat lebih kuat imannya, dan setelahnya akan diberikan harapan keberhasilan berkat dari Kristus. Mantan Wali Kota Sibolga Sarfi Hutauruk 27 Juni memberikan bantuan rumpon atau rangkaian daun pinang kepada nelayan tradisional dari Himpunan Forum Komunikasi Nelayan Jaring Salam Sibolga. Sarfi juga bertemu masyarakat nelayan Jaring Salam di salah satu tangkahan di Jalan Ahmad Dahlan pada 26 Juni. Dalam kesempatan tersebut, para nelayan mengeluhkan terkait destructive fishing atau kegiatan menangkap ikan yang merusak habitat laut. Nelayan tradisional juga mengeluhkan sulitnya menangkap ikan diduga akibat populasinya yang sudah dirusak oleh nelayan pukat troll dan sejenisnya secara ilegal. Sekretaris Daerah Kota Sibolga Yusuf Batubara Rabu malam 28 Juni melepas pawai takbiran menyambut Idul Adha 1444 Hijriah. Takbiran keliling Kota Sibolga yang dilepas dari depan Masjid Agung Sibolga tersebut diikuti ribuan masyarakat Kota Sibolga sekitarnya. Dari pantauan tim liputan N2S TV, terlihat antusias masyarakat mengikuti pawai takbiran tersebut. Terlihat dalam barisan pawai, rombongan peserta dari BKM Masjid di Kota Sibolga yang memeriahkan takbiran dengan menampilkan mobil hias serta membawa alat musik perkusi dan pengeras suara untuk mengumandangkan takbir. Sekretaris Daerah Yusuf Batubara membacakan sambutan Wali Kota Sibolga menyampaikan takbiran keliling ini dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mempererat silaturahmi antar umat beragama di Kota Sibolga sekitarnya. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1444 Hijriah 29 Juni 2023 di Masjid Raya Pandan, Tapanuli Tengah bertindak sebagai khatib dan imam Ustadz Mar'i Rezeki Simarmata. Dalam khutbah berjudul Hikmah di Balik Idul Adha, dijelaskan khatib bahwa Hari Raya Idul Adha adalah hari yang penuh dengan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Selain itu, hikmah di balik Idul Adha tersebut memiliki kemuliaan utama dikarenakan pada 10 awal Zulhijjah terdapat beberapa ibadah yang tidak dapat dilakukan di hari-hari biasa. Di antaranya adalah sholat Id, puasa Arafah, sedekah berkurban, dan ibadah haji. Usai pelaksanaan sholat, Mahmud Effendi Lubis, Ketua BKM Raya Pandan menyampaikan pada momen Idul Adha tahun ini, panitia kurban melakukan penyembelihan 6 hewan kurban, kerbau, dan 2 kambing.
Pada momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah 29 Juni 2023, Badan Kenajiran Masjid BKM Nurul Bahrain Kelurahan Pancuran Dewa Sibolga Sambas melaksanakan penyembelihan hewan kurban di pelataran masjid. Jamaah bersama panitia terpantau sangat antusias dalam bergotong royong melakukan penyembelihan hewan kurban. Saud Siregar, Bendahara BKM Nurul Bahrain mengatakan bahwa pada Lebaran Idul Adha tahun ini ada sebanyak 5 hewan kurban kerbau yang terdiri dari 5 kelompok jemaah Nurul Bahrain yang masing-masing kelompok berjumlah 7 orang dan berharap jumlah jemaah pekurban akan meningkat tahun depan. Daging hewan kurban tersebut dibagikan kepada jemaah yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Bahrain. Persatuan Amal Sosial Haholongan Sibolga 1 Juli 2023 melaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. 4 sapi dan 1 kambing hewan kurban diserahkan ke Badan Kenajiran Masjid BKM Nurul Huda di Jalan Murai Sibolga Selatan untuk melaksanakan penyembelihan di lokasi pekuburan Muslim Haholongan. Ade Mahligai Putra Lubis selaku panitia menyampaikan pada Idul Adha tahun ini disiapkan sebanyak 524 paket kurban yang dibagikan kepada anggota Haholongan dan masyarakat sekitar masjid. Selanjutnya, Azwar Tanjung mewakili jamaah pekurban dan keluarga besar Saud Siregar menyampaikan penyembelihan hewan kurban diwakilkan kepada pengurus Haholongan Sibolga untuk dibagikan dalam merajut ukhuwah Islamiyah bersama jamaah Masjid Nurul Huda. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Dokumentasi N2S TV.